Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 10 Mei 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Nana masih juga lagi mendekor ruang meetingnya si Wilson alias si Kevin. Tiba-tiba dikagetkan dia ada asap dan gak lama kemudian ada api membesar. Di sini juga Nana juga panik dan dia juga minta tolong dan tolong-tolongan bahwa di situ ada kebakaran. Lalu Nana juga di sini dia mau mengambil HP tapi HP-nya tidak ada karena diambil oleh si Kevin. Lalu di sisi lain di sini Dewa juga dia akan pergi ke rumahnya Panopal untuk menjemput Panopal untuk dibawa ke rumah sakit untuk kontrol. Singkat cerita Dewa juga sampailah ke rumahnya Panopal. Lalu di sisi lain Silvia sama si Brokok ini juga dia juga masih mengikuti Dewa dan Silvia ngomong kenapa Nananya tidak ada, kok Dewa aja yang sendiri yang ke rumahnya Panopal, kata Silvia. Lalu di dalam rumahnya Panopal di sini Panopal yang lagi santai dia juga sangat yakin bahwa dalam hatinya dia juga ngomong sekarang pasti anak buah saya tidak akan gagal untuk membuat si Kevin alias si Wilson itu mati, kata batinnya Panopal. Saya tinggal menunggu HP bunyi, kata Panopal. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu, tapi di sini Panopal dalam batinnya kok bukan HP yang bunyi tapi ada yang datang, kata Panopal sambil dia juga langsung pergi. Ternyata itu adalah Dewa dan pas Dewa mengetok pintu nggak lama kemudian Panopal juga keluar datang. Lalu di sini Panopal juga dia juga acting, dia marah-marah kepada Dewa. Kenapa kamu kesini lagi? Sudah saya bilang kamu jangan kesini lagi, kata Panopal kepada Dewa. Panopal juga dia ngomong kepada Dewa akan mengusir Dewa dan di sini Dewa juga ngomong kepada Panopal. Saya itu bukan apa-apa Panopal karena masuk rumah sakit itu gara-gara saya tidak akan pergi, kata Dewa kepada Panopal. Mendingan sekarang kamu pergi aja Dewa, jangan sekali-kali lagi kamu kesini, kata Panopal sambil dia marah kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada Panopal, saya tidak akan pergi dulu karena saya akan menunggu Nana karena Nana akan kesini, kata Dewa kepada Panopal. Lalu di sini juga Dewa juga duduk di terasnya rumahnya Panopal dan Panopal juga di sini dia juga dalam batinnya saya juga memang senang kalau Nana kesini, dalam batinnya Panopal. Lalu di sisi lain Nana yang masih dia menyelamatkan diri dari kepungan api itu dan dia juga bisa keluar dari ruang meeting itu dan dia juga langsung naik ke atas lantai 2. Di sini juga Dewa juga ngomong sendiri kenapa Nana kok belum datang-datang, kata Dewa. Sekarang kamu telepon aja dari mana Nana beli bunga dan diantarkan kemana, kata Panopal kepada Dewa. Lalu Dewa juga gak banyak basa-basi, dia juga menelepon toko bunga yang suka dibeliin oleh Nana. Di sini juga toko bunga juga mengasih tahu kepada Dewa bahwa Bu Nana dia beli bunga untuk ke perusahaan Laksana Group. Di sini juga Dewa juga sangat kaget dan di sini Panopal juga pas Nana dia pergi ke kantor Laksana Group dia sangat kaget bahwa di sana itu kan kantor saya akan kebakaran. Berarti Nana ada di sana. Saya harus cepat-cepat ke sana, kata batinnya Panopal sambil dia juga langsung dia berdiri dan menuju ke mobilnya dan menyuruh supir kita ke kantor, kata Panopal. Dewa berteriak-teriak tidak didengar oleh Panopal. Panopal langsung masuk ke mobil dan langsung berangkat. Lalu Dewa juga tidak tinggal diam, dia juga mengikuti Panopal. Lalu di sisi lain Silvia juga dia mengikuti Dewa sama Panopal. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar yang masih dia kesel sama peramal itu karena dia jangan diteruskan pernikahan dia sama Balia. Di sini juga Pak Fajar juga dalam batinnya saya tidak percaya sama peramal itu, kata batinnya Pak Fajar. Tiba-tiba dikagetkan dia dengan ada mobil Panopal yang sangat ngebut dan dia juga langsung berhenti. Lalu gak lama kemudian disusul dengan mobil Dewa. Mobil Dewa sudah pergi dan gak lama kemudian datang lagi mobil si Brokok Kroni sama Silvia. Di sini juga Pak Fajar juga dia sangat kaget dan dia juga tidak banyak basa-basi. Dia dalam batinnya dia ngomong, saya harus mengikuti mereka, mau kemana mereka dan ada apa, kata batinnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain si Alia si Ledatel dia yang lagi mencari-cari menunggu, saya mau mencari berita pasti kebakaran perusahaannya Laksana Group pasti sudah ada beritanya. Lalu di sini juga dia menemukan bahwa memang benar kantor
perusahaan Laksana Group telah terbakar. Di sini juga si Alia Syatul juga sangat senang. Lalu di sisi lain Pasha juga dia sangat kaget mendengar berita bahwa kantor Laksana Group kebakaran. Di sini juga Pasha juga akan menuju ke tempat itu. Lalu lain lagi di sisi lain di sini anak buah Panopal yang lagi ngobrol sama temannya karena dia sangat yakin bahwa rencana dia akan berhasil karena si Wilson akan mati, kata anak buahnya Panopal. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Panopal. Lalu di sini juga Panopal juga langsung dia juga menelepon anak buahnya. Dan di sini anak buahnya juga langsung mengangkat telepon dari Panopal. Dia juga mengatakan kepada Panopal bahwa rencana kita pasti berhasil, Pak, kata anak buahnya. Di sini malah Panopal marah kepada anak buahnya. Kamu cepat-cepat matiin HP itu karena di sana itu ada Nana, kata Panopal kepada anak buahnya. Lalu di sini juga anak buahnya juga sangat kaget dan juga ngomong kepada Panopal, ini tidak bisa dimatikan karena api sudah mulai gede, Pak, kata anak buahnya Panopal. Lalu disingkat cerita Panopal juga menutup telepon dan di sini anak buahnya Panopal juga sangat panik dan dia juga langsung dia menelepon minta bantuan ke pemadam kebakaran. Lalu di sisi lain di sini Dewa juga yang lagi mengikuti mobilnya Panopal, dia juga langsung menyetel berita. Pas dia mendengar berita itu bahwa kantor Laksana Group kebakaran, di sini dia juga sangat kaget karena di sana ada Nana. Dia juga tambah kencang membawa mobilnya. Lalu di sisi lain di kantor Laksana Group, karyawannya yang ada di luar melihat api yang tambah gede. Gak lama kemudian datanglah Panopal. Lalu Panopal juga langsung turun dari mobilnya dan dia juga sangat shock dan panik karena Nana ada di atas gedung itu, karena ada di kantor dia. Dia juga minta tolong kepada mereka harus menyelamatkan Nana yang terjebak di gedung itu. Oh, di sini pas Panopal lagi panik, gak lama kemudian Dewa juga datang dan di sini Dewa juga ngomong sendiri dan dia juga harus menyelamatkan istrinya. Lalu sini Panopal juga gak lama kemudian datanglah Pak Fajar dan gak lama kemudian di sini Dewa juga akan menyelamatkan Nana yang ada di dalam dan Panopal juga akan masuk. Tapi Dewa ngomong kepada Panopal di sini aja karena Panopal kan lagi cacat karena takut kenapa-napa sama Panopal, kata Dewa. Di sini Panopal juga bisa dihadang oleh Dewa. Gak lama kemudian di sini Pak Fajar Pasha juga dia langsung akan masuk ke dalam untuk menolong Nana. Lalu di sisi lain di sini si Alia si Ledatel dia juga melihatin mereka karena kok kenapa Adi sama Fajar ada di sini, kata batinnya si Alia si Ledatel. Lalu di sisi lain di sini Nana yang dia selamat dari keluar dari ruang kerja dari ruang meeting itu. Gak lama kemudian di sini juga Pasha, Fajar sama Dewa juga langsung masuk ke gedung itu untuk menyelamati Nana. Lalu singkat cerita di sini Dewa, Pak Fajar sama Pasha juga langsung masuk ke ruang meetingnya si Kevin dan di sini Pak Fajar sama Dewa dan Pasha juga berpencar untuk mencari Nana dan gak lama kemudian dia mendengar suara Nana di atas. Nana ada di atas Dewa, kata Pasha. Singkat cerita Pasha dan Dewa juga langsung pergi ke atas. Di sini masih tidak ketemu. Gak lama kemudian di sini Dewa mendengar teriakan Nana, dia minta tolong. Di sini terus terang Dewa juga langsung dia menuju di mana ada suara Nana. Pas dia lari ke tempat yang tadi ada di kelihatan sama dia melihat Nana sudah tergeletak. Alhamdulillah di sini Nana juga langsung ditolong oleh Dewa dan Nana juga masih sadar. Lalu di sisi lain gak lama kemudian datanglah pemadam kebakaran dan pemadam kebakaran juga dia personilnya juga langsung turun dan menghampiri karyawan yang ada di sana dan menghampiri Panopal. Di sini juga Panopal juga tolong selamatkan, ada Nana di atas, tolong selamatkan, kata Panopal. Di sini Pak Fajar sama Dewa juga di sini langsung menggendong Nana dan Nana juga langsung dibawa ke lantai atas. Di sini nggak lama kemudian terlihat Nana sama Dewa juga akan jatuh dari lantai atas karena semburan api. Tapi di sisi lain di sini di bawah pemadam kebakaran sudah siap untuk menyelamatkan Nana dan Dewa dan Nana dan Dewa juga jatuh dari atas. Untung dengan sigap pemadam kebakaran dia
menyelamatkan Nana dan Dewa dan Nana juga selamat dari bahaya itu. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 10 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin barelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.